Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pada fasal setelahnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fi mujibatil ghusli. Mujibatul ghusli sittatun. Hal yang mewajibkan mandi besar ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farj. Yang kedua, wa khurujul maniyyi. Yang ketiga, wal haidu. Yang keempat, wan nifasu. Yang kelima, wal wiladatu. Yang keenam, wal mautu. Ahibati fillah, a'azani Allah wa yakum. Kemudian musannif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, mandi wajib, mandi junub, ya. Beliau sebutkan di sini ada 6. Ya, ada 6 hal yang dapat membuat seseorang menjadi wajib mandi, ya, harus mandi wajib. Kita ketahui, ya, bahwasanya mandi wajib ini ada 2 cara. Pertama, yang mujzi, ya, cukup berniat kemudian ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke badan, ya, badan diratakan dengan air, semua harus terkena air. Atau dengan cara yang kamil, ya, berwudu, sunah-sunahnya dikerjakan, bismillah berwudu, kemudian membasuh bagian kanan, kemudian kiri, kemudian ta'mimul badan bil ma'. Ini 2 cara dalam mandi wajib. Namun, apa saja yang mewajibkan mandi wajib? Maka di sini ada 6. 3 yang yashtarikani fiha ar-rijalu wan nisa. 3 hal ini laki-laki dan perempuan, ya, bersama di sini. Yashtarikan, mereka, sebab ini ada pada laki-laki dan ada perempuan. Dan 3 hal yang khusus untuk pada perempuan, ya, takhtassu bin nisa. Dan 3 hal ini khusus untuk perempuan. 3 hal untuk laki-laki dan 6 hal untuk perempuan. Alladzi yashtarikani fiha ar-rijalu wan nisa. Yang pertama yaitu adalah al-jima', ya. Al-jima'. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis beliau, idza jalasa baina syu'abiha al-arba', kalau engkau duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, ya, istrimu, maka wajaba al-ghuslu wa in lam yunzil. Maka wajib bagimu untuk mandi junub, ya. Wa massal khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yunzil. Apabila engkau duduk di bagian di tengah-tengah 4 bagian tubuh wanita, kemudian wa massal khitanu al-khitana, dan khitannya engkau dan khitannya istrimu bersentuhan, maka wajib bagimu untuk mandi besar walaupun tidak keluar air mani, ya. Maka beliau musannif rahimahullahu taala menyebutkan di sini ilajul hasyafati ilajul hasyafati fil farj. Memasukkan hasyafah. Hasyafah itu adalah ra'sus zakar, bagian kepala zakar laki-laki, ya. Kemudian dimasukkan, ya, bagian kadar kepalanya saja sedikit, ya. Kadar kepalanya dimasukkan kepada farj, kemaluan wanita, maka wajib bagimu mandi besar, ya. Ghusl janabah walaupun tidak keluar air mani. Ilajul hasyafati fil farji, ya. Al-hasyafah ra'sus zakar. Kemudian yang kedua yaitu adalah wa khurujul mani. Ya, khurujul mani. Laki-laki perempuan bisa keluar mani, ya, bisa keluar mani. Baik dengan cara jima' atau dengan mimpi basah, ya, atau dikeluarkan dengan sengaja, tetap mewajibkan mandi besar, ya. Wa khurujul mani, dan kita harus membedakan mana yang mani,
mana yang madhi, mana yang wadi. Adapun yang mani yaitu adalah air mani, ciri-cirinya dia air yang ma'ruf bagi kita, warnanya putih, ya, putih, warnanya putih. Kemudian yakhruju mutadafiqan, keluar dengan tadafuk, ya, yakhruju min baini sulbi wa taraib, keluar dengan memancar, ya, keluar dengan memancar, mutadafiqan, kuat keluarnya. Kemudian bil ladzah, disertai dengan ladzah, kenikmatan, ya, di situ. Yakhruj mutadafiqan, kemudian bil ladzah. Yang ketiga, lahu raihatun bait, ya. Baunya ini seperti bau telur, ya. Seperti bau telur. Itu adalah air mani. Ya, apa hukum air mani? Maka air mani ini berbeda hukumnya dengan madhi dan wadi. Mani hukumnya yaitu adalah suci, ya. Hukumnya adalah suci. Adapun madhi, wadi hukumnya adalah najis. Terus kenapa kita diwajibkan mandi dengan keluarnya air mani? Padahal itu suci, ya. Jadi air mani ini tidak membatalkan wudhu seseorang, akan tetapi air mani mewajibkan seseorang untuk mandi. Catat ini, air mani tidak membatalkan wudhu seseorang, akan tetapi dia apabila keluar mewajibkan bagi seseorang tersebut untuk mandi. Dan hukum air mani adalah suci. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga yaitu adalah al-maut, ya, yang yashtarikan fiha ar-rajul wan nisa. Yang ketiga itu adalah al-maut, mati, ya. Apabila seseorang meninggal dunia, maka dia diwajibkan untuk mandi besar, ya, diwajibkan untuk mandi wajib. Jadi orang yang meninggal dunia ini, apakah dia dimandikan karena berubah menjadi najis statusnya, ya, seperti bangkai hewan yang ma'kulil laham atau ghair ma'kulil laham, yang dapat dimakan dagingnya atau yang tidak dapat dimakan dagingnya. Ya, ketika mati apakah dia berubah statusnya menjadi najis sehingga dia harus dan wajib dimandikan? Maka bangkai adami, bangkai manusia hukumnya adalah suci. Adapun dimandikan bukan karena dia najis. Dimandikan, ya, catat ini, dimandikan karena takriman lahu, untuk memuliakan dia, untuk memuliakan si mayit, ya. Dimandikan bukan karena dia najis, ya, tapi dimandikan untuk memuliakan si mayit. Kemudian mujibat yang takhtassu bin nisa, khusus untuk wanita saja. Maka laki-laki tidak ada ikut serta di situ. Yang pertama yaitu adalah al-wiladah. Wiladah yaitu adalah melahirkan. Walaupun melahirkannya dalam keadaan, ya, kering, keluar darah atau tidak keluar darah, maka tetap wajib untuk mandi junub, ya. Kenapa? Kata para ulama, ya, anak yang keluar ini, ya, awalnya dia adalah sperma, mani, ya. Kita ketahui ketika air mani keluar, maka dia wajib untuk mandi. Begitu pula ketika anak yang awal penciptaannya, ya, dia adalah sperma, maka juga wajib untuk mandi. Wal wiladah li'anna al-walad asluhu min mani. Karena anak asalnya dari mani. Wal wiladatu, ini khusus untuk perempuan. Kemudian yang kedua wal haid. Wal haidu. Apabila seseorang telah selesai haid, ya, seorang wanita tentunya selesai haid, maka wajib bagi dia untuk mandi besar, mandi junub, mandi janabah sebelum dia untuk memulai ibadahnya, ya, sebelum memulai ibadahnya. Adapun haid yaitu adalah damun jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhah fi awqatin ma'lumatin. Ya, darah yang keluar, darah tabi'ah, darah biasa, perempuan keluar darah ini udah biasa gitu. Kemudian yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluar dari aqsa, ujung rahim keluarnya, paling ujung rahim. Adapun adna itu adalah damul istihadah. Kalau adna damul istihadah,
Kalau aqsa ya damul haid. Yakhruju minal mar'ati ala sabilis sihah, menandakan bahwasanya apabila darah ini keluar, perempuan tersebut normal ya. Fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang mereka sudah paham perempuan kapan darahnya keluar dan kapan berhenti dan berapa lama mereka haid. Nah, tentunya setelah selesai darahnya keluar maka wajib bagi dia untuk mandi ya. Wajib bagi perempuan tersebut untuk mandi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau, "Idza aqbalat al-haidatu fada'is shalah." Apabila datang kepadamu darah haid, kamu haid, maka fada'is shalah, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faqtasili wasili. Ya. Adapun apabila selesai faqtasili, mandilah, kemudian wasalli, kemudian salatlah. Kemudian sebab yang terakhir yaitu adalah nifas ya. Yang keenam yaitu adalah wan nifasu. Nifas yaitu adalah damun yakhruju aqibal wiladah. Darah yang keluar setelah seseorang perempuan melahirkan. Dia habis melahirkan, habis wiladah, kemudian ada masih darah yang keluar ya. Setelah melahirkan, darah keluar, maka wajib setelah selesai darah ini keluar, berhenti tidak keluar lagi, maka wajib bagi dia untuk mandi besar, mandi janabah sebelum dia beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, berkaitan dengan hukum-hukum yang sangat penting demi sah atau tidak sahnya sebuah ibadah seorang hamba.